Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak, pernahkah kalian merasakan lapar? Bagaimana ketika kalian merasa lapar? Apa yang dirasakan? Pasti perut kalian terasa sakit, bukan? Nah, anak-anak, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika lapar di dalam perut kita? Ketika kita sedang merasakan lapar, maka energi yang ada di dalam tubuh kita berarti sudah berkurang. Artinya, kita membutuhkan pasokan energi baru. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan energi itu? Kita perlu makan. Nah, ketika kita makan, makanan itu nantinya akan dicerna di saluran pencernaan. Kemudian, nanti sisanya akan dibuang dan energi yang didapat akan digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Ketika kita membahas mengenai sistem pencernaan makanan, maka kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah nutrisi pada makanan, kemudian struktur dan organ pencernaan, kemudian pencernaan mekanik dan kimiawi, dan yang terakhir adalah gangguan pada sistem pencernaan. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari nutrisi makanan dulu ya. Nah, ketika kita membahas nutrisi pada makanan, ada beberapa zat yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama adalah karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Pada proses pencernaan, karbohidrat akan dipecah menjadi gula sederhana, baru kemudian diserap oleh tubuh kita. Karbohidrat biasanya disimpan di dalam bentuk lemak atau di glikogen. Kekurangan karbohidrat bisa menyebabkan badan menjadi lemah, kurus, kurang bersemangat, kemudian daya tahan tubuh juga akan berkurang. Dan makanan yang menjadi sumber karbohidrat diantaranya adalah beras, jagung, kemudian gandum, kentang, roti, buah-buahan, bahkan madu. Selanjutnya adalah protein. Protein memiliki fungsi sebagai komponen struktural dan fungsional bagi tubuh. Sebagai fungsi struktural, dia berfungsi membangun tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan sebagai fungsi fungsional, protein berfungsi sebagai komponen dalam proses biokimia sel, seperti hormon dan enzim. Pada proses pencernaan, protein itu akan diubah menjadi pepton di lambung oleh enzim pepsin. Kemudian akan menjadi asam amino oleh enzim tripsin yang ada di usus halus, barulah kemudian diserap oleh tubuh kita. Ada dua sumber dari protein untuk tubuh kita. Yang pertama berasal dari hewan atau disebut dengan protein hewani, bisa berasal dari daging, ikan, telur, maupun keju. Yang kedua adalah dari tumbuhan, yaitu biasa disebut dengan protein nabati, dari kedelai, kacang tanah, ataupun sumber kacang-kacangan yang lain. Dalam 1 gram protein itu mengandung 17 kilojoule. Dan kekurangan protein bisa menyebabkan penyakit busung lapar. Selanjutnya adalah lemak. Lemak memiliki fungsi utama sebagai cadangan energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dan dalam 1 gram lemak terdapat 9 kilokal atau 38 kilojoule. Lemak dalam tubuh kita itu disimpan di bawah jaringan kulit. Sumbernya sama seperti halnya protein, lemak juga bersumber dari hewan maupun tumbuhan. Ada lemak hewani
atau lemak nabati. Lemak hewani contohnya adalah daging, mentega, susu, dan minyak ikan. Sedangkan lemak nabati contohnya adalah kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Vitamin. Vitamin berfungsi sebagai komponen organik enzim yang disebut dengan koenzim. Jadi, vitamin ini berperan dalam proses metabolisme dalam tubuh kita. Ada dua jenis vitamin. Yang pertama adalah vitamin yang larut dalam lemak, yaitu ADEK atau biasa kita singkat dengan ADIK, dan vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Kekurangan vitamin bisa menyebabkan suatu penyakit namanya avitaminosis atau kekurangan vitamin. Adalah garam mineral. Nah, garam mineral ini dibutuhkan secara sendiri-sendiri maupun kelompok dan memiliki peran tertentu saja di dalam tubuh kita. Berikut ini adalah beberapa jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama adalah kalsium, besi, iodid, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium. Kita bahas satu-satu ya. Kalsium biasa kita temukan di susu, keju, daging, ataupun sereal. Fungsinya apa? Yaitu membentukkan darah, kontraksi otot, pembentukan tulang dan gigi. Besi. Besi berfungsi sebagai produksi hemoglobin. Contohnya pada apa? Hati, sayur hijau, daging, dan kismis. Kemudian iodin. Iodin ini fungsinya adalah mengatur laju metabolisme. Kemudian magnesium. Magnesium sebagai metabolisme karbohidrat, membantu metabolisme karbohidrat. Kemudian fosfor. Fosfor berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi. Kemudian kalium. Kalium berfungsi sebagai pengiriman impuls di dalam saraf. Dan yang terakhir adalah natrium yang bisa kita jumpai di garam dapur, yaitu berfungsi sebagai perambatan impuls saraf dan keseimbangan osmotik cairan di dalam tubuh kita. Sekian pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.